Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak perbedaan pendapat mengenai nama malaikat pencabut nyawa yang Allah perintahkan dan yang Allah amanahkan tugas tersebut. Namun yang jelas tugasnya adalah untuk mencabut nyawa, dan para malaikat menjalankan tugas ini atas perintah Allah Ta'ala. Setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki masa hidup yang telah ditentukan. Ketika waktunya tiba, yakni saat nyawa dicabut, tidak ada cara untuk memajukannya atau menundanya, walaupun hanya sesaat. Pencabutan nyawa ini terjadi atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa penamaan malaikat maut sebagai Israel atau Azrail yang umum dikenal di kalangan kaum muslimin tidak disebutkan dalam Alkitab ataupun Sunnah. Nama tersebut lebih bersumber dari tradisi Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, kita tidak boleh menambahkan atau mengaitkannya dengan Azrail atau sebutan lainnya. Ketika Al-Quran menyebutkan malaikat maut, ia hanya disebut sebagai malaikat maut dan tidak lebih dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu, ia akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Lebih tepat bagi seorang muslim untuk menggunakan sebutan yang telah Allah tentukan dan tidak menambah-nambahinya. Malaikat maut memiliki kemampuan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk mencabut nyawa dengan mudah di berbagai tempat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menggambarkan langkah-langkah malaikat maut yang mencakup timur dan barat. Imam Mujahid menyatakan bahwa bumi diibaratkan sebagai wadah besar bagi malaikat maut, seperti wadah besar yang memuat hidangan yang dapat ia ambil dari mana saja yang ia kehendakinya. Salah satu tugas malaikat maut adalah mengumpulkan berbagai jenis tanah sehingga Allah menciptakan manusia dari tanah tersebut. Saksikanlah video ini sampai selesai agar kita mengetahui mengapa malaikat Jibril menangis ketika mengetahui bahwa Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya, serta bagaimana akhir perjalanan malaikat maut yang menyakitkan dan di manakah ia akan mati. Ketika hari kiamat tiba, sangkakala akan ditiup untuk mengakhiri kehidupan di langit dan di bumi. Seluruh alam semesta akan binasa, dan yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta malaikat yang dikehendaki olehnya. Allah kemudian berbicara kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, siapakah yang tersisa dari makhlukku?" Padahal Allah yang lebih mengetahuinya. Malaikat maut menjawab, "Ya Tuhanku, hanya Engkau yang lebih mengetahui. Yang tersisa hanyalah Israfil, Mikail, dan Jibril, serta tersisa hambamu yang lemah, malaikat maut yang hina." Allah berfirman, "Pergilah ke Jibril dan cabutlah ruhnya." Malaikat maut pun pergi menemui Jibril yang berada dalam keadaan sujud. Ia memberitahukan kepadanya, "Sungguh telah mati seluruh manusia, penduduk bumi, langit, malaikat hamalatul arsh, kursi, dan penduduk sidratul muntaha. Allah telah memerintahkanku untuk mencabut nyawamu." Malaikat Jibril kemudian berdoa kepada Allah dengan penuh tunduk, "Ya Allah, ringankanlah rasa sakaratul maut." Kemudian malaikat maut mencabut nyawanya dan Jibril pun tersungkur dengan cepat. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, siapakah yang tersisa dari makhlukku?" Padahal Allah lah yang lebih mengetahuinya. Malaikat maut menjawab, "Ya Tuhanku, yang tersisa adalah Mikail, Israfil, dan hambamu yang lemah, malaikat maut." Lalu Allah berfirman, "Pergilah ke Mikail dan cabutlah ruhnya." Malaikat maut pergi ke Mikail yang sedang menunggu hujan turun di malam hari. Ia memberitahu Mikail, "Tidak ada yang tersisa rezeki dan kenikmatan untuk manusia, hewan dan tumbuhan. Sungguh telah mati para penduduk langit, malaikat hamalatul arsh dan kursi, beserta seluruh malaikat yang bertasbih. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mencabut nyawamu." Seketika itu malaikat Mikail menangis, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar meringankan sakaratul mautnya. Setelah doa itu, malaikat maut mencabut nyawanya dan Mikail pun langsung tersungkur. Allah kembali bertanya, "Wahai malaikat maut, siapa yang tersisa dari makhlukku?" Padahal Allah lah yang lebih mengetahuinya. Malaikat maut menjawab, "Wahai Tuhanku, Engkau lebih mengetahui. Yang tersisa hanyalah Israfil dan hambamu yang lemah, malaikat maut." Allah berfirman, "Pergilah ke Israfil." Malaikat maut pun pergi ke Israfil dan berkata kepadanya, "Sungguh para makhluk telah mati seluruhnya dan tidak ada yang tersisa satupun dari mereka. Sungguh Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mencabut nyawamu." Lalu Israfil berkata, "Maha suci Engkau yang menaklukkan hamba-hambamu dengan kematian. Maha suci Engkau yang satu-satunya kekal. Ya Rabb, ringankanlah sakit sakaratul maut." Seketika itu malaikat maut mencabut nyawanya dan ia pun langsung jatuh tersungkur.
jika penduduk bumi dan langit masih ada, pasti mereka akan mati karena kejadian yang sangat dahsyat tersebut. Lalu Allah bertanya kepada malaikat maut, siapakah yang tersisa dari makhlukku? Padahal Allah lah yang lebih mengetahuinya. Malaikat maut pun menjawab, engkau lebih mengetahui ya Allah. Yang tersisa hanyalah hambamu yang lemah, malaikat maut. Allah berfirman, demi keagunganku, aku akan timpakan kepadamu sebagaimana yang engkau timpakan kepada para hambaku. Pergilah antara surga dan neraka dan matilah. Malaikat maut pergi antara surga dan neraka dan berteriak dengan suara yang keras. Sekiranya Allah tidak mematikan para makhluknya, pasti mereka akan mati karena teriakan yang sangat keras tersebut. Seketika itu, malaikat maut mati. Kemudian Allah melihat dari atas dan berkata kepada dunia, di mana sungai-sungaimu? Di mana pohon-pohonmu? Di mana pendudukmu? Di mana kerajaan serta para raja? Di mana para penguasa zalim? Di mana orang-orang yang memakan rezekiku dan menyembah kepada selainku? Milik siapakah kerajaan ini? Tidak ada satupun yang menjawab. Kemudian Allah berfirman menjawabnya sendiri. Kerajaan ini adalah milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.